Baik. Yang berikutnya yang berapa? 4. Al-wahsyatu fi qalbil 'asi baina wa bainan nas. Kemudian ketidaknyamanan itu juga, keterasingan itu juga dia rasakan antara dia dengan manusia, terutama orang yang bertakwa. Dia tidak nyaman duduk sama orang bertakwa, dia merasa tidak nyaman, tidak tentram, ya, karena maksiat yang bergejolak dalam dirinya. Kata Ibnu Qayyim, minha al-wahsyatu allati tahsulu lahu bainahu wa bainan nas. Ya, keterasingan, kesenjangan hati yang dirasakan antara dia dengan orang-orang. Wala siyama ahlul khairi minhum, terutama orang-orang saleh di antara mereka. Fa innal 'asiya yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum. Pelaku maksiat merasakan adanya kesenjangan antara dia dengan orang-orang saleh tersebut. Kenapa? Limunafaratil qulub. Karena hati mereka tidak sinkron antara hati-hati orang saleh dengan hati orang yang tidak saleh. Fa inna qalbal 'asi la yalta'imu ma'a qalbit ta'i' lima bainahu minal bu'di. Sungguhnya hati pelaku maksiat, qalbu pelaku maksiat tidak sinkron, ya, tidak bisa nyaman dengan hati orang yang saleh, karena di antara keduanya ada perbedaan yang sangat jauh. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyatu ba'uda minhum. Semakin besar kesenjangan tersebut, itu semakin dia sering bermaksiat, maka dia semakin enggak nyaman duduk dengan mereka, wa min mujalasatihim, dan tidak nyaman bermajelis dengan mereka, karena tidak nyambung, satu bicara ketakwaan, satu bicara akhirat, sementara dia kecenderungan ingin maksiat. Wa hurima barakatul intifa'i bihim, dan akhirnya dia terhalangi dari mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat dari orang-orang saleh, ya. Ini di antara dampak dari maksiat. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa qaruba min hizbi syaitan biqadri ma ba'uda min hizbir rahman. Dan dia semakin dekat dengan golongan syaitan sebagaimana dia semakin jauh dari golongan Allah Subhanahu wa taala, dari hizbullah, hizbur rahman. Wa taqwa hadhil wahsyatu hatta tastahkim. Dan kesenjangan ini, keterasingan ini semakin kuat sehingga sudah bercokol dan semakin kokoh. Fataqa'u bainahu wa baina imra'ati wa waladihi. Bahkan itu bukan cuma kepada orang lain, kesenjangan tersebut. Bahkan kesenjangan tersebut terjadi antara dia dengan istrinya, antara dia dengan anaknya, wa aqaribihi. Ada ketidaknyamanan antara dia dengan kerabat-kerabatnya. Bahkan wa bainahu wa bain nafsihi, bahkan dia tidak nyaman dengan jiwanya sendiri. Fastarahu mustawhishan min nafsihi. Kalau dia berdapat diri, dia merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri, tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Ini jika kegelapan, wahsyah, kesenjangan, keterasingan itu semakin kuat, dia merasakan dampaknya bahkan hubungan dia dengan istri dan anak-anaknya. Wa qala al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad rahimahullah taala, inni la a'sillaha fa'arifu dzalika fi khuluqi himari wa khadimi wa imraati wa qaribati. Sungguhnya aku bermaksiat kepada Allah dan aku melihat dampak maksiat tersebut pada perangai tungganganku, yaitu himarku, keledaiku, dan aku lihat pada perangai pembantuku, istriku, dan kerabatku. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Abu Nuaim dari Fudail bin Iyad. Baik. Jadi maksiat menyebabkan hubungan tidak nyaman, ya. Tidak nyaman sama orang saleh, tidak nyaman duduk sama mereka, maunya duduk sama orang pelaku maksiat, ya. Gelisah kalau duduk sama orang-orang saleh, pinginnya bermajelis sama pelaku maksiat atau bersendirian dalam dunia maya maksiat, ya, dia tidak nyaman. Bahkan ketidaknyamanan tersebut sampai muncul antara dia dengan istrinya dan anak-anaknya, hubungan tidak nyaman. Ini hidup seperti ini tidak bahagia.